Kali ini aku akan membahas film The Caser yang rilis tahun 2008. Film ini bercerita tentang mantan detektif yang beralih profesi menjadi germo. Dia mencoba untuk melacak wanita-wanitanya yang mendadak hilang secara misterius. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chung Ho yang memiliki bisnis penyewaan wanita pemuas, yang dimana wanita-wanita itu akan dikirim jika ada pesanan. Jadi begini, untuk lebih gampangnya, pelanggan akan memesan wanita-wanita itu lewat Chung Ho. Setelah itu, wanita pemuas akan dikirim oleh Chung Ho ke alamat yang dituju. Bisnis germo ini telah lama dijalankan oleh Chung Ho. Dulu, Chung Ho adalah seorang detektif. Namun, saat ketahuan memiliki bisnis germo, Chung Ho diberhentikan dari detektif. Akhirnya, Chung Ho pun berfokus pada bisnis ini. Pada suatu hari, ada pelanggan yang ingin menyewa cewek. Chung Ho pun segera mengirim cewek tersebut untuk menemui si pelanggan. Saat cewek itu sampai di tujuannya dan bertemu pelanggan, akhirnya mereka menuju rumah pelanggan tersebut untuk mantap-mantap. Setelah sampai dan memarkir mobil, mereka pun menuju rumah si pelanggan. Namun, cewek itu tidak pernah terlihat keluar dari rumah si pelanggan. Sampai-sampai mobil si cewek itu terlihat tak terurus selama berhari-hari. Dari sinilah ada yang menjanggal. Di sisi lain, Chung Ho mencari cewek yang hilang itu. Sampai pada akhirnya Chung Ho menemukan mobil si cewek itu di daerah distrik Mangbun. Chung Ho pun mengira cewek itu berkhianat dari bisnisnya. Akhirnya Chung Ho kembali ke kantornya. Chung Ho berkata bahwa ceweknya yang hilang ada 2 dan tak pernah kembali. Karena kejadian itu membuat bisnis Chung Ho kehilangan pendapatan. Ketika Chung Ho lagi keluar, dia mendapat telepon dari Si Dungu. Si Dungu mengatakan bahwa ada pelanggan yang terus menolak dan tidak cocok dengan gadis-gadisnya, sampai tidak ada lagi stoknya. Namun, Chung Ho mengatakan bahwa masih ada satu cewek lagi yang bernama Mi Jin. Saat Chung Ho menelpon Mi Jin terlihat sakit dan tidak bisa bekerja untuk malam ini. Namun, Chung Ho memaksa Mi Jin untuk melayani pelanggannya, karena Chung Ho tidak ingin kehilangan pelanggannya. Akhirnya, Mi Jin pun berangkat untuk menemui si pelanggan. Sesampainya di kantor, Chung Ho yang sedang membuka HP dibuat penasaran dengan nomor 4885. Chung Ho merasa tidak asing dengan nomor tersebut. Setelah itu, Chung Ho memeriksa buku pelanggannya, dan ternyata Chung Ho menemukan nomor itu telah menyewa 2 cewek. Namun 2 cewek itu tidak pernah kembali. Dan sekarang Mi Jin telah dikirim ke alamat yang sama untuk menemui pelanggan pemilik nomor 4885 ini. Mengetahui hal tersebut, Chung Ho mengira bahwa gadis-gadisnya telah dijual oleh pemilik nomor itu. Chung Ho pun segera menelpon Mi Jin dan menyuruhnya untuk memberitahu alamat si pemilik nomor itu. Scene berpindah ke Mi Jin. Setelah sampai ke rumah pelanggan itu, Mi Jin memperhatikan papan nama dan nomor rumah itu untuk diingat-ingat. Setelah masuk ke dalam rumah, Mi Jin beralasan ingin mandi dahulu. Padahal Mi Jin ingin mengirim pesan kepada Chung Ho untuk mengirimkan alamatnya. Namun saat Mi Jin ingin mengirim pesan, ternyata tidak ada sinyal. Mi Jin pun berusaha untuk mencari sinyal. Saat mencari sinyal, tak disangka Mi Jin menemukan seutas rambut beserta sisa kulitnya. Mi Jin pun semakin panik. Saat keluar dari kamar mandi, Mi Jin berpamitan untuk mengambil kondom yang tertinggal di dalam mobil. Namun, saat Mi Jin mau keluar, pintunya sudah tergembok. Akhirnya, Mi Jin tertangkap dan diikat di dalam kamar mandi. Ternyata, si pelanggan ini adalah psikopat yang sudah membunuh banyak orang. Saat sedang asik pahat-memahat, rumah psikopat ini kedatangan tamu. Si psikopat pun segera menemui tamu itu. Karena omongan tamu ini sedikit mengganggu, akhirnya si psikopat pun menyuruh tamu itu masuk ke rumahnya. Saat di dalam rumah, tanpa basa-basi, si psikopat langsung memeluk tamunya. Sungguh-sungguhan yang tragis. Setelah itu, si psikopat membawa mobil tamunya yang berada di depan rumahnya untuk menghilangkan kecurigaan warga sekitar.
Di sisi lain, terlihat Jung Ho yang menunggu pesan dari Mi Jin, namun tidak kunjung ada. Jung Ho merasa ada yang tidak beres. Jung Ho pun berkeliling komplek dan bertanya-tanya ke warga setempat. Tidak lama setelahnya, Jung Ho bertabrakan dengan si psikopat itu. Jung Ho pun turun dan menghampiri si psikopat. Namun, Jung Ho melihat ada percikan darah di kemejanya. Curiga dengan orang ini, Jung Ho langsung menelpon nomor yang belakangnya 4885. Tak diduga, ternyata HP si psikopat itu berbunyi. Tak lama setelah itu, psikopat ini langsung lari dari Jung Ho. Kecor-kecoran pun terjadi. Jung Ho akhirnya berhasil menangkap si psikopat ini dan dibuat babak belur. Saat mau membawa si psikopat ini, tiba-tiba polisi datang. Polisi yang curiga akhirnya membawa mereka berdua ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jung Ho mencoba menghubungi temannya yang juga seorang polisi bernama Gilwoo. Namun, temannya itu masih sibuk mengawal wali kota yang berkunjung ke pasar. Kembali ke kantor polisi. Saat polisi menginterogasi si psikopat, psikopat ini memberitahu bahwa dia telah membunuh orang sebanyak 9 kali. Dan si psikopat ini bernama Yeong Min. Di sisi lain, Gilwoo yang sedang membawa pelaku ditelepon oleh Jung Ho. Jung Ho berkata bahwa Yeong Min telah membunuh 9 orang. Akhirnya Gilwoo menuju ke tempat Jung Ho. Setelah sampai di sana, Gilwoo membawa Yeong Min menuju ke kantor pusat dan menyuruh Jung Ho untuk segera menyusul. Saat Jung Ho berada di parkiran, dia melihat mobil yang dikendarai oleh Yeong Min. Jung Ho pun mencoba menggeledah mobil itu. Tanpa diduga, Jung Ho menemukan kunci rumah yang banyak sekali. Setelah itu, Jung Ho menelpon Dongwoo untuk segera menemuinya. Dongwoo pun diberi tugas oleh Jung Ho untuk mencari rumah Yeong Min menggunakan kunci-kunci itu. Setelah itu, Jung Ho pergi ke kantor pusat. Di sisi lain, Gilwoo sedang menginterogasi Yeong Min untuk mengaku di mana Yeong Min mengubur ke-9 mayat tersebut. Namun, Yeong Min membenarkan bahwa dia telah membunuh 12 orang, bukan 9 orang. Akan tetapi, Yeong Min tidak memberitahu alamat yang sebenarnya, melainkan alamat KTP yang diberikan. Kemudian, Gilwoo menyuruh Jung Ho untuk pergi ke rumah Mi Jin, mencari rambutnya untuk melakukan tes DNA. Apakah darah yang di kemeja Yeong Min adalah darah Mi Jin? Akhirnya, Jung Ho pergi ke rumah Mi Jin dengan ditemani satu polisi. Setelah sampai di rumah Mi Jin yang terlihat tidak ada orang, akhirnya Jung Ho memecahkan kaca pintu untuk membuka rumah Mi Jin. Ternyata di rumah itu ada anak Mi Jin yang masih kecil. Setelah melakukan pencarian rambut Mi Jin, Jung Ho yang merasa kasihan dengan anak Mi Jin, akhirnya Jung Ho membawanya. Setengah perjalanan, Jung Ho mendapat telepon dari si Dongwoo. Dongwoo berkata bahwa kuncinya ada yang cocok dengan salah satu rumah. Jung Ho pun segera mendatangi si Dongwoo. Setelah sampai di sana, Jung Ho tidak menemukan apa-apa di rumah itu. Saat Jung Ho keluar dari rumah, dia melihat orang yang hendak masuk. Namun orang itu langsung berlari. Akhirnya mereka bertiga main kejar-kejaran. Singkat cerita, orang itu akhirnya tertangkap dan dibawa kembali ke rumah tadi. Di rumah itu, Jung Ho menghajar orang tersebut. Akhirnya orang itu mengatakan bahwa Yeong Min pernah tinggal di sini selama 2 minggu dan akhirnya pergi dengan membawa berkakasnya. Di waktu yang sama, Jung Ho menemukan lukisan di dinding. Orang itu berkata bahwa Yeong Min yang melukis semua itu. Jung Ho yang kembali ke mobil dikejutkan dengan hilangnya anak Mi Jin di dalam mobilnya. Jung Ho pun segera mencarinya dan akhirnya ketemu di suatu tempat dengan kondisi tak sadarkan diri. Akhirnya Jung Ho membawa anak itu ke rumah sakit. Setelah melihat semua itu, Jung Ho pergi ke kantor pusat untuk menemui Yeong Min dan menghajar habis Yeong Min. Alhasil, Jung Ho mendapatkan lokasi dari Yeong Min yang berada di Mangwon 8931. Mangwon sendiri adalah tempat Yeong Min bekerja dulu. Di sana, akhirnya polisi mencari bukti-bukti agar Yeong Min bisa ditahan. Namun, Jung Ho menyadari bahwa ucapan Yeong Min adalah kebohongan.
Jung Ho yang mantan detektif menyadari bahwa distrik Mangwon dan tempat Young Min dulu bekerja sangat jauh, yang membutuhkan waktu 20 menit dengan berjalan. Jung Ho pun menjelaskan ke Gilwoo bahwa mayat-mayat itu berada di sekitar distrik Mangwon, bukan di sini. Di sisi lain, hasil DNA Mijin sudah keluar dan berbeda dengan darah yang berada di kemeja Young Min, karena memang darah tersebut milik dua tamu tadi. Hal ini membuat polisi tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menahan Young Min. Polisi akhirnya membebaskan Young Min karena dianggap tidak bersalah. Salah satu petinggi polisi memutuskan untuk mencari orang yang telah menghajar Young Min. Akhirnya Gilwoo berencana untuk menyerahkan Jung Ho ke kantor pusat dan berkata kepada Jung Ho bahwa harus merelakan Young Min bebas karena dianggap tidak bersalah. Jung Ho yang mengetahui hal itu langsung melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap karena kalah jumlah. Saat di perjalanan, Jung Ho yang terlihat tangannya diborgol akhirnya menendang sopir dan berhasil keluar dari mobil. Jung Ho juga memaksa ke salah satu polisi agar dibukakan borgolnya. Jung Ho pun bergegas menuju distrik Mangwon setelah mengetahui bahwa Young Min sudah bebas, karena Jung Ho mempercayai bahwa Mijin masih hidup. Scene berpindah ke kamar mandi Young Min. Terlihat Mijin yang masih hidup mencoba memutus tali yang mengikatnya menggunakan pecahan lantai. Akhirnya Mijin pun berhasil lepas dan kabur dari rumah Young Min. Setelah itu Mijin berlari menuju toko kelontong dan meminta bantuan. Di sana Mijin berusaha menelpon Jung Ho, namun Jung Ho tidak mendengarnya karena sedang asik berlari. Satu sisi terlihat Young Min yang sedang dibuntuti oleh poluan. Setelah itu Young Min menuju toko untuk membeli rokok, dan ternyata toko tersebut adalah tempat Mijin bersembunyi. Ibu-ibu penjaga toko bercerita kepada Young Min bahwa di dalam ada cewek yang berdarah-darah dan menyuruh Young Min berada di toko untuk menjaga mereka. Young Min yang menyadari bahwa Mijin berhasil kabur akhirnya meminta Palu untuk beralasan buat jaga-jaga. Tanpa disadari, ibu-ibu penjaga toko itu langsung diketok dengan palu tersebut. Young Min pun menuju ke dalam rumah dan melihat Mijin yang sedang berpura-pura mati. Young Min yang menyadari bahwa Mijin belum mati akhirnya memalu Mijin dengan penuh hayatan. Polwan yang merasa curiga karena Young Min tidak kunjung keluar akhirnya memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Jung Ho yang sedang berjalan melihat kerumunan polisi di sebuah toko. Saat menghampiri toko, Jung Ho sudah menyadari bahwa yang terbunuh adalah Mijin, namun tidak diperbolehkan masuk ke TKP. Setelah kejadian itu, Jung Ho menuju ke rumah sakit untuk menjenguk anak Mijin. Saat hari sudah malam dan cuaca yang lagi hujan, Jung Ho menuju ke TKP. Di dalam toko itu, Jung Ho melihat telepon di lantai. Sontak membuat Jung Ho menyadari bahwa Mijin telah menghubunginya. Akhirnya Jung Ho pun mengecek HP-nya dan menemukan ada pesan suara dari Mijin. Mijin berkata bahwa dirinya ingin berhenti dari pekerjaan ini karena terlalu membahayakan dirinya. Akhirnya Jung Ho memutuskan untuk mencari Young Min. Di perjalanan, dia melihat gereja dan mengingatkan akan sesuatu. Jung Ho mengingat bahwa patung itu persis dengan lukisan dinding Young Min. Jung Ho pun masuk ke dalam gereja dan menanyakan informasi tentang Young Min. Alhasil, Jung Ho mendapatkan informasi mengenai alamat Young Min berada. Di sisi lain, terlihat Young Min sedang mengubur mayat yang telah dibunuhnya. Setelah mengubur mayat-mayat itu, Young Min berganti pakaian yang terlihat rapi. Scene berpindah ke Jung Ho yang berada di depan rumah Young Min. Saat akan menekan bel rumah, Jung Ho mengingat bahwa dia memiliki kunci rumah tersebut. Saat Jung Ho masuk ke halaman rumah, mereka berdua akhirnya bertemu. Tanpa basa-basi, Jung Ho mengajak Young Min masuk ke dalam rumah. Disinilah pertarungan dimulai. Round 1, fight. Jung Ho win.
Setelah memenangkan pertarungan, Junho melihat ke arah akuarium dan melihat kepala micin di dalamnya. Saat Junho lengah, Yongmin berhasil memukul dengan tongkat golf. Round 2. Fight. Break. Break. Yes. Junho win. Win. Saat Junho akan mengakhiri riwayat Yongmin, tiba-tiba Gilwoo datang mengganggu keseruan mereka. Junho akhirnya berhasil dihentikan. Setelah pertarungan mereka, polisi akhirnya menggali dan mengambil mayat yang terkubur sebagai barang bukti. Setelah kejadian itu semua, Junho menuju rumah sakit untuk menemani anak Mijin dan film pun berakhir. Dari cerita di atas, kita mendapatkan pelajaran bahwa jangan pernah menjajakan diri kita kepada orang yang tidak dikenal, karena itu bisa membahayakan untuk diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang ingin request film untuk dibahas, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Terima kasih.